Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada petunjuk yang sebenarnya sudah lama diketahui. Sekarang penyegaran diungkapkan dalam surat Al-Kahfi. Dia berupa larangan. Larangan itu harus kita hindari. Kenapa dilarang? Tentu banyak sebab. Kalau ini jangan mengatakan pasti dikerjakan besok, karena besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus apa? Jawab dengan insya Allah. Ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok. Ini berdasarkan Nabi dihadapkan 3 pertanyaan dari pihak Yahudi. Coba tanyakan kepada Muhammad tentang seorang lelaki mengembara barat dan timur. Dia punya tanduk menguasai timur dan barat, yakni tentang Zulkarnain ya. Yang kedua, pemuda yang tidur dalam gua. Terus tentang ruh. Nabi berharap ya nanti malam wahyu turun. Bisa dijawab besok. Ternyata beberapa hari wahyu tidak turun. Ditagih mana jawabannya, sehingga ada kecemasan. Jangan-jangan tidak ada jawaban. Baru saja saya coba lihat dari Buya Hamka, itu sampai 15 hari baru wahyu turun. Dijawab dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 1. Kalau cerita Ashabul Kahfi itu sampai ayat 26. Berikutnya tadi kan larangan, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Lalu fokus kita pada ayat 25. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ditutup pada ayat 26 ya. Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal dalam gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Singkatnya adalah, dulu ada raja yang zalim, sombong, ya merayakan kemusyrikan
hari besar agamanya itu dirayakan dengan menyembah berhala. Harus dipatuhi. Tapi ada beberapa orang cerdas, ya, dia disebut juga di antara anak pejabat, anak orang kaya, tidak masuk akal menyembah berhala. Misalnya batu dihiasi, tampil menarik batu itu lalu disembah dengan cara ritual yang diajarkan. Bisa saja dengan bernyanyi-nyanyi dan menari-nari. Nah, kalau Tuhan disembah, tentu dia bisa menolong, harapannya begitu. Jadi beberapa anak muda tidak masuk akal, dia tidak ikut. Dia mencari tempat yang agak jauh dari keramaian penyembahan itu. Dia ambil di bawah pohon. Ya, pohon bisa berlindung apakah hujan ataupun panas. Kalau hari hujan itu produksi O2-nya sangat bagus. Di samping berteduh dapat udara yang sangat menyehatkan, oksigen. Dia sedang berfikir tentang kezaliman raja. Kiranya ada pula anak muda lain, mengapa kamu di sini? Saya sedang risau. Apa pula itu kerja orang menyembah berhala? Saya juga begitu. Jadi ada beberapa. Nah, berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Tapi populer disebut sebanyak 7 orang. Dalam 7 orang itu dia berdiskusi berlarut-larut sampailah keputusan menjauhlah dari kota ini. Ya, diketahui oleh pihak istana, diwawancarai supaya tetap kembali kepada agama nenek moyang. Menghadaplah kepada raja. Karena dia orang terhormat, tidak dihukum, diberi kesempatan untuk berfikir. Nah, saat itulah dia menjauhkan diri cukup jauh, ditemani seekor anjing. Ya, kalau anjing ini tentu punya keistimewaan. Bapak Ibu, pembahasan anjing ada dalam Islam. Boleh untuk berburu, menjaga rumah. Kalau di kepolisian bisa dilatih jadi anjing pelacak. Kalau untuk berburu babi, bagi orang yang tahu dengan peranjingan tentu sangat paham bagaimana tajam mata, nyaring telinga, kuat hafalannya. Misalnya dilepaskan di bukit ini, dihalau, kejarlah babi, terus orang menurun mendaki, dia bisa ke tuannya kembali. Begitu banyak istimewanya. Nah, anjing yang serta dengan pemuda yang hebat ini sampai menemani masuk goa. Dalam goa itu dia istirahat, aman dari kejaran. Allah tutup telinganya. Kalau dalam bahasa Al-Quran ditutup telinganya. Ditutup telinga itu maksudnya ditidurkan selama 300 tahun. Disebut 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, ini apa maksud ditambah 9 tahun? Jadi lamanya dia tidur dalam gua itu 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini jawaban yang luar biasa. Kan tadi utusan dari pihak Yahudi bertanya, tanyakanlah kepada Muhammad berapa lamanya pemuda yang di dalam kisah menarik itu di dalam gua. Nah, ayat ini menjawab lamanya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi maksudnya ditambah ini, misalnya dia sudah 300 tahun, ditambah 9 tahun lagi, tidak begitu. Keterangannya ditambah, bagi hitungan orang Yahudi itu sudah 300 tahun hitungan Masehi. Sementara orang Arab baik di Mekah maupun Madinah menggunakan hitungan tahun Qamariyah. Kalau sekarang kan tahun Hijriyah. Menurut hitungan tahun Hijriyah sudah 309 tahun. Itu maksudnya ditambah 9 tahun. Jadi satu pertanyaan
terjawab dua. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, penghuni Goa selama 300 tahun itu adalah menurut hitungan Syamsiah. Nah, orang Arab menggunakan hitungan tahun Qamariyah. Bagaimana bulan bolak-baliknya itu kecil, menengah, besar, purnama, mengecil lagi, itu sudah 309 tahun. Nah, ini pula lah yang pernah saya ungkap beberapa kali di sini. Kalau seseorang berumur 30 tahun Masehi, sebenarnya sudah 31 tahun Hijriah. Kalau sudah 100 tahun, 1 abad Masehi, sebenarnya sudah 103 Hijriah. Karena sudah 3 abad, maka ditambah 3 kali 3, 9. Jadi 309 tahun lamanya di gua Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu artinya penghuni gua. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana bisa selamat dalam gua? Terutama tentu tidak dapat kejaran, tidak ditemukan oleh orang yang mengejar. Kalaupun dia menemui pintu gua tadi, anjing standby di sana, kakinya dijulurkan. Jadi kalau sedikit saja kedengaran orang kreseh-peseh, anjing akan bangun, akan mengejar. Disebut tuh, kamu akan takut kalau menghampiri. Nah, begitu 300 tahun dia bangun, bajunya tidak laku, utuh. Nah, badannya tidak lecet, tapi bangun perut lapar ya, sangat lapar. Bagaimana itu bisa? Secara kajian fisika alamiah, itu lubangnya itu, matahari itu kan bersinarnya, lalu lintasnya itu kan berpindah-pindah. Kalau bulan Juni sebelah sini, kalau bulan Desember sebelah sini. Jadi sinar matahari itu menyinari lubang, begitu dia. Kalau matahari sini, sini yang terang masuk, sinar matahari sana. Waktu matahari sini pas di tengah. Waktu matahari sini, sini dia. Jadi matahari itu menyinari lubang itu merata. Lubang lumayan lapang sehingga anak muda itu bisa tidur bolak-balik kiri kanan. Biasalah kalau kita dampingi orang yang sedang tidur nyenyak, dia bolak-balik kiri kanan. Jadi tidak ada orang tidur dari awal sampai akhir menelantang saja terus. Dan tidak ada pula ke kanan saja terus, ada saja dia gitu. Jadi begitu pula dia dalam gua tadi, pencahayaannya cukup, dia terlindung dari hujan dan panas, pertukaran udara ada. Yang tidak makanan dan minuman saja yang tidak masuk. Begitu dia bangun, lapar, lalu bertanya, sudah berapa lama kita tidur di sini? Lalu ada yang menjawab setengah hari atau 1 hari. Tidak usahlah kita berdebat, perut lapar. Silahkan di antara kita ini pergi keluar, cari makanan. Ini ada uang perak. Itu ada pesan, pergi keluar, berlakulah lemah lembut. Itu di kata lemah lembut itu terdapat pertengahan Al-Quran. Lalu Al-Quran cetakkan Indonesia dulu-dulu itu diwarnai merah, waliyatalattaf. Bagi orang sebagian nyoguntiang tu nyobaka atau nyeminum ayahnya, itu mungkin tidak semua. Jadi waliyatalattaf ya berlaku lemah lembut. Jadi hati-hati di luar, jangan ada kecurigaan. Nah Bapak Ibu, kisah ini tentu sangat menarik, bisa didalami mulai dari ayat 9 sampai ayat 26. Jadi ada beberapa titik fokus di sana. Dan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam ayat 25 itu terjawab hitungan tahun Masehi 300 tahun, hitungan Hijriah 309 tahun.
Jadi bagi orang tua kita mungkin yang berumur 90 tahun, sebenarnya dia sudah berumur 93 tahun. Atau dia berumur 100 tahun, berarti dia sebenarnya sudah berumur 103 tahun lebih. Nah, itu. Saya kira ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan seluruh kita yang hadir ini bisa jumpa nanti dengan 7 pemuda yang hebat itu. Terus anjingnya bagaimana? Ya kita berserah diri pada Allah. Apakah anjing itu juga masuk surga? Karena Allah rahmatnya sangat luas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.